Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga sahabat semua dimanapun berada senantiasa mendapat limpahan rahmat, mendapat keberkahan, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rizkinya, disukseskan cita-citanya, dijauhkan dari bentuk mara bahaya apapun, dan diberi keistiqomahan dalam beribadah di dalam kehidupan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini gema takbir berkumandang di seantero jagat raya. Semua umat muslim di berbagai belahan dunia bersuka cita melantunkan, mengumandangkan serangkaian bacaan takbir, tahlil dan tahmid untuk menyambut hari raya pada tahun ini, yaitu Hari Raya Idul Adha. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah. Kemudian pada konten kali ini saya akan membahas tentang asal-usul dari lafaz takbir yang senantiasa kita baca ketika hari Raya Idul Fitri maupun Hari Raya Idul Adha. Bagaimana awal mula takbiran? Mengapa kalimat takbiran yang kita kenal sekarang yang berbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada konten kali ini akan saya bahas. Berikut adalah sejarah atau awal mula terciptanya kalimat takbiran yang biasa dikumandangkan oleh umat muslim sedunia ketika menjelang hari raya. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah. Yang pertama berawal dari pertemuan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar. Di dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais karya Syekh Abdurrahman As-Safuri Asy-Syafi'i dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam lama tidak dikaruniai seorang anak. Beliau kemudian mengucapkan nadar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apabila ia dikaruniai keturunan, maka ia akan mengorbankannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selang beberapa waktu, ternyata nadar yang diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dikaruniai seorang putra dari istri keduanya, yaitu Siti Hajar. Di dalam Al-Quran disebutkan Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang salih. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Sahabat, Nabi Ibrahim alaihissalam berasal dari Babilonia, sekarang wilayah Irak. Istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Siti Sarah. Dikisahkan bahwa pada suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah berpindah tempat, berjalan hingga ke Palestina.
Sebelum sampai ke Palestina, ketika di tengah perjalanan ada seorang raja yang mana apabila ada perempuan lewat daerahnya, maka ia akan direbut oleh bala tentara raja tersebut untuk diserahkan kepada raja. Ngeri. Oleh sebab itu, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Siti Sarah, "Jika saya ditanya oleh tentara, siapa yang berjalan bersamamu? Maka saya akan menjawab dengan jawaban yang bohong. Saya akan mengatakan bahwa Sarah adalah adik saya," kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Siti Sarah. Sahabat, namun hal itu tidak serta-merta membuat Siti Sarah aman dari tawanan bala tentara raja. Sarah dibawa secara paksa oleh tentara kepada sang raja. Siti Sarah kemudian berdoa kepada Allah agar ia selamat dari gangguan orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya kepada Siti Sarah. Sarah diberikan keselamatan dari paksaan raja. Raja kemudian membebaskan Siti Sarah dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan sang raja malah memberikan hadiah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam berupa seorang istri yang bernama Siti Hajar. Sebelumnya Siti Hajar ikut kepada raja tersebut. Namun akhirnya ia dibebaskan untuk jadikan istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Sarah dan Siti Hajar kemudian melanjutkan perjalanan ke Palestina. Setelah sampai di Palestina, istri yang dikaruniai keturunan terlebih dahulu adalah Siti Hajar. Ketika usia kandungan Siti Hajar sudah besar, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Siti Hajar pindah ke Mekah. Di pinggir jurang dekat Ka'bah, yang saat itu Ka'bah belum terbangun. Saat itu Ka'bah pertama dibangun oleh Nabi Adam, diangkat ke langit pertama. Di situ ditempatkan pada Baitul Ma'mur. Jadi dekat Batur. Istilah wong Jawa, Batur Ka'bah dari Nabi Adam. Karena Ka'bah kedua dibangun oleh Nabi Ibrahim itu sendiri. Siti Hajar kemudian melahirkan seorang putra yang diberi nama Ismail. Di dalam Al-Quran, artinya, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 101. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, awal mula terbentuk kalimat takbiran masih dalam kitab Nusatul Majalis diceritakan bahwa pada saat Nabi Ismail alaihissalam berusia 7 tahun. Sebagian ulama menyebutkan usia 13 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam baru ditagih nadarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam memenuhi janjinya tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam di Mina. Tepatnya sekarang bernama Masjid Asy-Syaif. Al-Quran menyebutkan yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah, apa pendapatmu?" Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah
kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 102. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya Allah telah memberikan engkau anugerah berupa kesabaran." Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa doa Nabi Ibrahim alaihissalam akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala karena kesabarannya. Berdoalah engkau kepada Allah, niscaya akan dikabulkan apa yang engkau minta. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau siksa satupun umat Nabi Muhammad SAW." Lalu setelah malaikat Jibril mendengarkan doa Ibrahim alaihissalam, maka malaikat Jibril berkata, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Lalu Nabi Ismail alaihissalam berucap, "La ilaha illallah wallahu akbar." Jadi kalimat takbiran yang selama ini kita kenal tersusun pertama kali oleh malaikat Jibril. Kedua dilanjutkan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian yang ketiga dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kalimat tersebut digabungkan menjadi satu. Sahabat sinar mentari yang dirahmati Allah. Demikian tadi adalah kisah yang tersebut di dalam kitab Nushatul Majalis. Adapun di dalam kitab yang lain seperti Duratun Nasihin, versi ceritanya berbeda. Namun inti dari cerita itu sama, yaitu awal mula asal usul terciptanya susunan atau rangkaian kalimat-kalimat takbir yang senantiasa dibaca, dikumandangkan oleh umat Islam ketika menyambut hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Insya Allah di lain kesempatan akan saya ceritakan asal usul takbiran versi kitab yang lain. Sahabat sinar mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya membaca takbir adalah sebagian dari zikir. Karena dengan bertakbir itu seseorang akan ingat kepada keagungan Allah Sang Pencipta. Oleh karena itu tidak ada larangan dalam bertakbir selama masih dalam batas kewajaran, sesuai petunjuk aturan pembacaan takbir. Takbir terbagi dua macam, yaitu mursal dan takbir muqayyad. Takbir mursal adalah pembacaan takbir yang tidak terikat waktu, karena dianjurkan sepanjang malam, seperti takbir di dalam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Adapun takbir muqayyad adalah takbiran yang terbatas pada waktu, seperti pembacaan takbir setelah selesai sholat 5 waktu selama hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Sahabat sinar mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anjuran pembacaan takbir ini berdasarkan landasan pada surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Begitu juga anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang berbunyi, "Zayyinu a'yadakum bitakbir." Hiasilah hari raya kalian dengan memperbanyak membaca takbir.
sahabat, anjuran memperbanyak takbir ini sepadan dengan imbalan yang dijanjikan karena Rasulullah SAW bersabda, aksiru minat takbiri lailatul idain fa innahum yahdamu dzunub hadman. Perbanyaklah membaca takbiran pada malam hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, karena hal dapat melebur dosa-dosa. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah, dari berbagai dalil di atas, para ahli fikih menghukumi pembacaan takbir sebagai sebuah kesunahan. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab-kitab fikih, seperti di dalam kitab Fathul Qorib, yang artinya disunnahkan membaca takbir bagi laki-laki dan perempuan di rumah maupun di perjalanan, di mana saja, di jalanan, di masjid, juga di pasar-pasar, mulai dari terbenamnya matahari malam Idul Fitri atau malam Idul Adha hingga imam melakukan sholat Id. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun bacaan takbir secara lengkap adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun lafaz takbir yang sering kita kumandangkan yang umum dan singkat adalah yang seperti biasanya, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya sampaikan di konten ini bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Ketika bermanfaat, jangan hentikan berbagi kebaikannya dengan cara di-share ke teman-teman, sahabat semuanya. Wal-afu minkum, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.